Belajar fotografi dengan handphone, jadi itu satu pertanyaan yang cukup sering saya dengar dari teman-teman semua. Jadi hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara memotret ya pakai handphone. Jadi kita akan belajar fotografi secara sederhana dengan handphone, dengan smartphone, apapun yang teman-teman miliki. Jadi nggak perlu harus selalu berpikir harus handphonenya harus yang bagus, harus yang baru. Intinya adalah sepunyanya teman-teman. Jadi izinin saya untuk sharingin buat teman-teman semua sore hari ini. So stay tune. Selamat sore dari The Candela, teman-teman semua. Udah lama saya nggak vlog di sini, jadi alhamdulillahnya pasca pandemi semuanya sudah berjalan normal kembali. Jadi saya mulai jarang lagi di sini karena tamu udah mulai penuh, noise di mana-mana. Jadi saya pikir nggak nyaman kalau saya bisa sharing kepada teman-teman semua ngevlog di sini. Kalau dulu waktu pandemi kan sepi nyenyak gitu ya. Nah, hari ini saya mau sharingin kepada teman-teman semua di rumah tentang belajar fotografi pakai handphone, pakai smartphone. Yang saat ini saya kebetulan pakainya adalah mati iPhone X. Jadi saya pakai iPhone X 64 GB. Ini saya pakai untuk kemarin motret awan waktu itu di Bali. Kemudian area pesawahan karena saya sempat jalan-jalan ke sebelum Tegalalang, tapi proses konstruksi tanahnya udah mulai kayak terasing begitu. Kemudian saya juga berkali-kali motret untuk keperluan microstock menggunakan ini, sudah approve, sudah sold. Tapi yang jelas kita sekarang berpikir dulu sederhana sebelum kita mulai jualan foto dan lain sebagainya atau mungkin mempergunakan apapun. Saya akan sharingin kepada teman-teman semua tentang tips-tips sederhana ya yang bisa diingat ketika teman-teman mau berkarya, membuat sebuah karya fotografi dengan menggunakan handphone. Jadi yang pertama, kalau misalnya teman-teman mau motret dengan handphone, ini hal pertama yang perlu teman-teman ingat ya. Ini kita akan banyak motret dengan kamera belakang. Maka tips pertama dari saya, ini sederhana sekali. Ini kameranya dilap dulu. Jadi kameranya dilap. Ini nggak banyak diketahui sama orang. Cuman orang tuh kadang-kadang nggak ngelap itu. Ini saya lap pakai kaos ini. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang orang tuh kalau misalnya pakai handphone itu kan tangannya suka ada yang megang ke sini, ada yang segala macam gitu ya. Secara tidak sengaja misalnya lagi nulis WhatsApp dan sebagainya. Jadi ini tuh banyak sidik jari di sini. Nah maka tentu aja kalau misalnya nggak dilap ya ngeblur lah dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya mau lebih presisi lagi, ini rada kampungan, rada jorok kan memangnya. Cuman ya ini yang tips saya yang pakai gitu. Saya berkali-kali bersihin lensa kamera saya aja pakai ini gitu. Yaitu diabapin begitu. Ini solusi mantap, sukses, cerdas, bintang 5. Ini adalah diabapin begitu. Nah, ini tips pertama. Jadi teman-teman kalau mau mulai motret dimanapun ya, itu jangan langsung cekrek, yang nggak apa-apa juga sih, nggak salah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kebutuhannya adalah pencitraan di Instagram, bikin reels di TikTok, di Shopee, di YouTube segala macam, ini dilap dulu. Ini banyak sekali nggak sadar kenapa terus bilangnya, mas kamera saya hasilnya kok ngeblur, kok kayak nggak jelas itu. Ini sidik jari ini dilap dulu ya. Itu tips pertama. Sekarang kita bicara tentang tips kedua. Jadi beberapa teman-teman yang mungkin masih bingung ya gimana caranya motret pakai handphone. Itu yang kebanyakan lupa. Itu tuh kalau motret tuh ya misalnya nanti gini deh, saya flip dulu handphonenya sehingga teman-teman bisa ngeliatin bagaimana cara saya memotret langsung ketika saya mengoperasikan handphone ini. Saya flip dulu ya. Oke, sekarang handphonenya udah saya flip, jadi teman-teman bisa lihat langsung ya. Ini yang pertama. Kalau tadi kan udah dibersihin nih area belakang sini udah dilap gitu ya. Ini yang berikutnya adalah AF-nya tuh dinyalain. AF itu namanya adalah autofocus. Nah, ini kalau sekarang teman-teman lihat di lewat monitor ya, saya akan membuat sebuah komposisi namanya diagonal seperti ini. Nah, ini yang banyak dilupakan sama teman-teman. Itu lupa menyalakan AF. AF itu sederhana.
Ini ditekan sekitar 1-2 detik begini nih. Nah, sampai kuning-kuningnya kelihatan, ini ada tulisan AF lock gitu di atas ini. Artinya autofokusnya sudah kekunci. Nah, ini kalau sudah dikunci begini, saya akan membuat sebuah foto dengan komposisinya diagonal. Ini saya foto gini. Nah, oke. Kemudian saya coba saya geser dulu ya kameranya. Ya, teman-teman lihat real time. Saya motret. Oke. Saya akan memotret taman saya. Ini saya fokusin dulu biar teman-teman nggak terlalu terang. Oke. Nah, ini kita akan foto dividernya, tanamannya ini. Saya akan foto, saya fokusin ke sini, ke daunnya. Jadi saya biasa memfokuskan dengan objek yang paling dekat dengan lensa kamera saya ataupun lensa handphone saya. Ini saya taruh sini. Ini saya foto lagi. Oke. Nah, itu tips kedua. Jadi tadi AF-nya dikunci. Sekarang tips yang berikutnya, tips ketiga. Oke, kita lanjut lagi tips ketiga. Jadi ini tergantung agama kita masing-masing ya. Kalau agamanya itu iOS ya, pakai iPhone begini. Ini saya mau kasih tips ke teman-teman semua biar teman-teman tuh kalau mau nerangin nggak usah pakai editing gitu ya. Ini naik turun, salah. Nah, naik turun begini nih. Ini kalau agamanya Android, ini kanan kiri. Nah, cuma karena saya agamanya adalah iOS nih, pakai Apple gitu, ini naik turun begini. Ini kita nggak perlu nggak perlu nerangin, jadi nggak perlu pakai Lightroom, Photoshop dan sebagainya. Jadi kalau udah dapet yang pas, misalnya ini saya motret sebentar ya. Oke, saya fokusin dulu. Klik. Oke. Nah, jadi teorinya begitu. Jadi yang pertama, ini lensa dilap pakai kaos atau mau diabapin kayak gitu juga boleh. Yang kedua, tadi AF-nya dinyalain. Kalau AF-nya udah dinyalain, ini masalah gelap terang atau exposure nih teman-teman boleh ngejust di Lightroom, boleh di Photoshop boleh, atau misalnya teman-teman yang males atau nggak ngerti editing bisa di naik turunin tadi, itu teman-teman perlu coba. Nah, yang keempat nih, ini bermain-mainlah dengan yang namanya komposisi. Kayak tadi teman-teman kalau lihat foto yang tadi diagonal, itu komposisinya memang diagonal. Nah, saya mau coba motret ke, nanti saya tampilin di akhir vlog ya. Cuman saya akan bikin konten untuk motret tanaman-tanaman saya. Ini namanya teori sepertiga bagian. Jadi teori sepertiga bagian itu intinya kalau kita motret, ya memang kayak dibagi menjadi 3 gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat foto ini kan ada rumput, ada stepping stone. Nah, itu rumputnya tuh kayak memenuhi sepertiga bagian. Nah, teori sepertiga bagian ini bisa diimplementasikan ke misalnya laut, gunungan, taman, dan lain sebagainya, itu bisa. Oke. Sekarang saya akan balik ke sana. Jadi yang akan saya foto adalah pintu gebyok rumah Eyang itu di sana. Kelihatan kan? Nggak kelihatan kan? Tapi intinya karena yang fokusnya adalah ke arah pintu gebyok pink itu, maka saya akan fokusnya ke sana. Oke. Nah, yang berikutnya, kebanyakan orang itu kalau misalnya motret itu ya, itu kalau ngezoom tuh suka sampai diginiin ini. Ini saya fokusin dulu sebentar. Oke. Layarnya tuh sampai digini loh, nguek. Nah, ini yang menurut saya boleh tapi tidak saya sarankan. Jadi kalau beberapa kamera handphone zaman sekarang itu kan ada boba-bobanya nih di sini. Nah, pergunakan saja maksimum untuk pakai lensanya ini. Jadi kalau di iPhone X itu cuma ada lensa 1 sama lensa 2. Lensa 2 tuh zoom. Nah, ini saya cuma pakai itu.
yang kedua ya, lensa zoomnya ya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi tadi saya udah coba sharing kepada teman-teman semua ya, ada 5 tips belajar fotografi pakai smartphone, pakai handphone. Ini ada 5 tips. Jadi yang pertama adalah kameranya, sekali lagi ya, dilap pakai kaos katun atau mungkin diabapin dulu kemudian dilap, tapi kaos katun adalah lap paling bagus ya. Yang kedua adalah AF-nya dinyalain dengan cara layarnya ditekan 1-2 detik sampai kotak kuningnya itu nyala, nanti biasanya ada tulisannya AF lock gitu ya. Lalu yang ketiga adalah geser atas bawah atau kanan kiri tergantung operating sistemnya mau pakai iOS atau pakai Android. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pergunakan pilihan lensa default. Jadi default itu ya lensa 1, lensa 2 gitu. Kalau di zoom takutnya dia melebihi kekuatan lensanya sehingga nanti akan ada distorsi, kemudian akan ada noise, akan ada bercak-bercak sehingga membuat kualitas foto teman-teman jadi tidak maksimal. Yang keempat adalah belajar komposisi. Jadi komposisi itu ada macam-macam. Kalau teman-teman lihat foto ya tadi ya, di sini itu ada foto rumput, ada foto tangga saya, itu teorinya sepertiga bagian. Lalu tadi yang rumput yang pertama itu teorinya komposisinya adalah diagonal. Kita juga bisa bikin teori komposisi di mana kayak kanan sama kiri itu sama, jadi kayak dilipat gitu, jadi ada posisi di tengah-tengah. Intinya teman-teman harus eksplor tentang komposisi. Komposisi itu sederhana. Gimana cara dapetin komposisi yang enak? Kalau teman-teman ngelihat fotonya sudah enak, maka itu komposisinya bagus. Nah, cara kedua untuk belajar komposisi, sering-sering lihat referensi di Google, di Shutterstock mungkin, kemudian di majalah itu bagus banget, itu pasti fotografer bagus ya yang memotret, maka teorinya seperti itu. Jadi begitu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua cara belajar motret pakai smartphone. Dan nggak usah terlalu lebay, smartphone-nya harus ganti baru, harus cari yang paling tinggi, nggak usah itu terlalu boros lah menurut saya. Pakai aja apa yang ada, syukuri, kemudian kita berkarya dengan apapun yang kita miliki. Nah, semua peralatan fotografi saya ada di bawah, teman-teman bisa cek link di bawah. Kemudian siapa tahu mau kembaran iPhone X gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5.